Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, pada pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia di bagian pertama. Adapun kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini itu sesuai dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan pernapasan. 4.9-nya menyajikan karya tentang sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran daring berbasis PBL dengan metode diskusi dan tanya jawab di grup WA, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem respirasi dengan cermat melalui kegiatan pengamatan video macam-macam kelainan dan gangguan sistem pernapasan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bahaya rokok bagi kesehatan dengan cermat melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, apa itu sistem pernapasan? Pernapasan itu sendiri merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, proses respirasi eksternal terjadi pertukaran gas yang terjadi di alveolus. Sedangkan proses respirasi atau proses pernapasan internal yang terjadi di mitokondria dengan memecahkan molekul organik untuk menghasilkan energi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membagi dua video dalam pembelajaran sistem pernapasan. Yang bagian pertama ini kita akan membahas tentang organ pernapasan, mekanisme pernapasan, volume udara pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Nanti di video kedua kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan. Yuk kita bahas materi yang pertama. Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia adalah paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Adapun organ yang menyusun saluran pernapasan manusia sebagai berikut, dan saya akan bahas beserta fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung ini merupakan satu rongga pertama dalam saluran pernapasan. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel-partikel udara sehingga dapat memasukkan udara yang bersih. Selain rambut, di dalam rongga hidung juga terdapat selaput. Nah, selaput ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam rongga pernapasan. Kemudian udara tersebut dimasukkan ke dalam faring. Nah, faring ini penghubung antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan di sebelah sini. Kemudian setelah dari faring, udara akan dimasukkan ke dalam trakea. Trakea merupakan saluran pernapasan dari hidung untuk menuju bronkus.
Di dalam trakea ini terdapat silia kecil atau rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran baik itu debu, virus, dan bakteri. Nah, udara yang sudah bersih tersaring itu akan dimasukkan ke dalam paru-paru. Sebelum masuk ke dalam paru-paru, ada cabang dari trakea yang disebut dengan bronkus. Jadi bronkus merupakan cabang dari trakea untuk masuk paru-paru kiri dan masuk ke paru-paru kanan. Nah, di dalam paru-paru ini sendiri, di dalam paru-paru itu ada bagian yang namanya bronkeolus. Bronkeolus ini merupakan cabang dari bronkus. Nah, di ujung-ujung bronkeolus di dalam paru-paru itu akan terdapat yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung kecil yang berfungsi tempat pertukaran udara, yaitu gas oksigen dengan gas CO2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu sebenarnya terjadi apabila tekanan perbandingan terbalik dengan volume udara. Sehingga udara akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, perubahan volume paru-paru menciptakan perbedaan tekanan yang memindahkan udara keluar. Ya, udara bisa keluar atau udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, udara yang keluar itu disebut dengan ekspirasi, sedangkan udara yang masuk dikenal dengan sebutan inspirasi. Seperti itu, untuk lebih jelas nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah macam-macam pernapasan. Macam-macam pernapasan itu ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Dan ada istilah tadi inspirasi dan ekspirasi. Kita ulang, inspirasi itu adalah proses memasukkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi itu proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Kita bahas ya tentang pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini yang berperan adalah sternum atau tulang dada, mulculus intercostalis atau dikenal dengan otot antar rusuk, dan costae yaitu tulang rusuk. Nah, di saat udara dimasukkan ke dalam paru-paru atau dikenal dengan istilah inspirasi, yang terjadi prosesnya seperti berikut. Otot intercostalis atau otot antar tulang rusuk berkontraksi. Ya, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kemudian tulang rusuk terangkat dan sternumnya terangkat. Sternum itu tulang dada. Jadi tulang rusuk dan tulang dadanya terangkat. Sehingga rongga dada membesar. Nah, mengakibatkan tekanan udara di rongga dada lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Sehingga udara yang di atmosfer dapat masuk ke dalam paru-paru. Itu disebut dengan inspirasi. Sedangkan ekspirasi yaitu proses mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, prosesnya otot intercostalis berrelaksasi atau otot antar tulang rusuk relaksasi. Kemudian costae turun. Costae tadi dikenal dengan tulang rusuk. Tulang rusuk turun, kemudian sternum atau tulang dadanya juga turun atau kembali ke posisi semula.
sehingga rongga dada mengecil. Mengakibatkan tekanan udara membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Ya, jadi keluar dari paru-paru. Makanya ekspirasi itu adalah pengeluaran udara dari paru-paru. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke pernapasan perut. Nah, pernapasan perut yang berperan adalah otot diafragma dan otot perut. Otot diafragma itu yang di sini sekat antara rongga perut dengan rongga dada, namanya otot diafragma yang di sebelah sini ya. Nah, sama seperti tadi, ada proses inspirasi, memasukkan udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi, pengeluaran udara dari paru-paru. Nah, waktu memasukkan udara ke dalam paru-paru di saat pernapasan perut, diafragmanya berkontraksi. Kemudian diafragmanya akan mendatar, seperti gambar ini nih, dia lebih datar karena tertekan oleh udara yang dari atas itu. Jadi diafragmanya mendatar. Volume rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menurun, udara bisa masuk ke paru-paru. Nah, sedangkan saat mengeluarkan udara dari paru-paru, itu diafragmanya relaksasi. Otot antar diafragmanya otot dinding rongga perutnya berkontraksi dan diafragmanya naik. Rongga dada menyempit, volume paru-paru mengecil dan udara keluar paru-paru. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang volume udara pernapasan. Nah, volume udara pernapasan itu ada volume tidal, ada volume komplementer, ada volume suplementer, ada volume residu, ada kapasitas paru-paru total, ada kapasitas paru-paru, ada volume residu, ada kapasitas vital. Kita bahas satu persatu. Nah, volume tidal itu yaitu di mana udara di saat kita bernapas biasa. Volume tidal ini volumenya sebesar 500 ml perkiraannya. Sedangkan udara komplementer itu yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita mengeluarkan pernapasan tidal. Ya, udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita mengeluarkan volume tidal. Nah, volume udara komplementer ini adalah 1.500 ml. Sedangkan udara suplementer, udara maksimal yang bisa dimasukkan setelah kita melakukan pernapasan tidal. Volumenya kira-kira 1.500 ml. Sedangkan volume residu yaitu volume yang sisa setelah kita membuangkan udara semaksimal mungkin. Nah, sisa di dalam paru-parunya itu disebut dengan udara residu. Kisaran volumenya 1.000 ml. Nah, jika udara tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu dijumlahkan, itu disebut dengan kapasitas total paru-paru. Lebih kurang volumenya 4.500. Nah, kapasitas total paru-paru 4.500 dikurang dengan volume residu ini 1.500, itu ada 3.500 yang disebut dengan kapasitas vital. Ingat, angka-angka yang disajikan ini adalah angka-angka
lebih kurang mendekati saja, karena setiap orang mempunyai volume paru-paru yang berbeda-beda, ya. Kita akan bahas tentang mengapa setiap orang mempunyai volume paru-paru yang beda-beda nanti di slide yang berikutnya. Nah, ini grafik udara pernapasan yang seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kita lihat ini grafiknya, katanya udara volume tidal itu 500 cc atau 500 ml. Nah, yang ini ya, ini kalau kita bernapas segini aja, bernapas biasa itu namanya pernapasan tidal segini. Nah, sedangkan volume cadangan inspirasi 1.500 atau tadi disebutnya udara suplementer. Nah, kita bisa ngirupin suplementer sebesar ini. Ini namanya udara suplementer 1.500. Nah, sedangkan kalau kita bisa membuang udara itu semaksimal mungkin, ya, itu namanya udara komplementer. Itu sekitar 1.500 ml juga. Nah, apabila udara tidal, udara komplementer, suplementer dijumlahkan, ya, itu dikatakan sebagai kapasitas vital. Yang ini kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini kisaran 3.500 cc atau 3.500 ml. Kemudian yang disebut dengan volume residu atau volume sisa, yang ini sekitar 1.000 cc atau 1.000 ml. Ini ya, di sini. Nah, apabila dijumlahkan semuanya, semua volume residu, volume cadangan ekspirasi, tidal, dan volume cadangan inspirasi itu disebut dengan volume total paru-paru. Itu sekitar 4.500. Sekali lagi, volume ini berbeda setiap orang karena ada pengaruh faktor-faktor lainnya. Ini hanya angka angka yang mendekati saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, frekuensi pernapasan. Kecepatan memasukkan dan mengeluarkan udara pernapasan pada orang dewasa itu berkisar antara 15 sampai 20 kali per menit. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan ini bisa saja aktivitas tubuh, ya, orang berlari, orang berenang, orang yang jalan, orang yang duduk, itu frekuensi pernapasannya juga berbeda-beda, ya. Suhu tubuh orang yang sedang sakit, ya, di atas 36 derajat Celcius atau yang biasa aja 36 atau di bawah 36, itu juga mempunyai frekuensi pernapasan yang berbeda. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki itu mempunyai frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibanding perempuan. Posisi duduk. Nah, tadi posisi duduk tadi yang sudah dibahas juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian konsentrasi CO2 dan oksigen dalam darah. Ya, banyak sedikitnya CO2 dan oksigen di dalam darah juga itu mempengaruhi frekuensi dari pernapasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat bagi kalian. Silakan tonton video lainnya pada link yang kami sediakan di akhir video ini. Saya Selinan SPD, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.